Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi baik Bapak Ibu, wabarakatuh. ya baik Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serta salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hari ini hari kedua untuk program Tahsin Al-Quran Sekolah Haji Tazkiyah masih bersama Ustadz Dr. Haji Baharudin SPDI Amin. MPDI. Kemarin kita sudah sampai di Surah Yusuf ayat 1 sampai 2. Mungkin hari ini akan kita lanjut untuk ayat selanjutnya. Tadi sesuai dengan informasi dari Pak Ustadz, kita mengawali acara Sekolah Haji Tazkiyah kita di siang hari ini. Kita mulai dari pengucapan salam dulu ya Pak Ustaz. Ya, dimulai dari salam Iya, dulu lah. Satu-satu iya. ya. Kita mulai dari Pak Nurdin. Pak Nurdin, Ya, iya. Boleh ucapkan salam dulu Pak Nurdin. Ya, salam pembuka. Bagus kayaknya kalau on cam. Ya, supaya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja dikoreksi ya. Jadi roknya yang terakhir itu masih mau tebal sedikit. Wabarakatuh. Ya Ustaz. Ya, jadi kan ini namanya kita belajar. Belajar itu adalah proses perubahan. Jadi ketika kita belajar mesti ada yang berubah. Paling tidak penyebutan dari salamnya itu harus berubah. Ya. Jadi Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang benar. Oke, baik. Sebagus tadi, tinggal sedikit lagi, ya. Oke, Yes. selanjutnya silakan. Iya, selanjutnya Ibu Fanina. Ibu Fanina ada? Iya, kalau gitu kita ganti saja Bapak Mastri Manja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung lagi. Ainnya mesti ditekan ya, pertengahan tenggorokan. Alaikum, kemudian Allahi, Allah mesti dibaca tebal. Jadi rumusnya itu kalau lafzul jalalah, nama Allah, didahului baris atas atau dhamma mesti dibaca tebal. Warahmatullahi. Allahi. Jadi seperti Allah. Bukan Allah tapi Allah. Gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Ya, bagus Pak ya. Mungkin bisa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Allahnya masih tebal. Jadi cara ya pengucapan tebalnya itu Allahi, seakan-akan lidah ini menempel di langit-langit atas. Warahmatullahi. Allahi. Ya. Allahi. Nah, gitu ya. Iya. Ya, jadi inilah kebiasaan kita ini yang perlu dirubah. Nah, benarlah kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi harus kita biasakan yang benar. Orang Bugis bilang lele bulu terlele abiasang. Artinya kebiasaan itu terkadang susah dirubah. Nah, penyebutan seperti ini, salam ini terkadang ini juga susah. Oke, jadi saya kira itu contoh saja ya. Kita mungkin langsung masuk ayat dulu. Kita sepakat gitu ya? Masuk di ayat. Silakan, Ustaz. Oke, baik. Ya.
Kemarin itu sudah sampai baru di ayat 2 ya. Iya, Nah, betul, Ustaz. Baru sampai ya, ayat sekarang 2. kita mau lanjutkan. Tetap kita awali dengan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apa ini? Kita ucapkan ta'awudz ya. Saya kasih contoh dulu, kemudian nanti saya jelaskan hukum bacaan yang ada di ayat itu, lalu kemudian coba kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nah, misalnya kendalanya napas pendek. Misalnya auhayna ilaik, boleh berhenti di situ. Tapi ini kan tartil, jadi bacaannya bisa cepat sedikit. Saya ulangi. Nah, ha itu, ini perut ini lari masuk ketika menyebut huruf ha. Ha kelek, kata orang Bugis bilang begitu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Qaf harful isti'ala, berat penyebutannya qaf. Kemudian sa, jadi sod, ishod, sod. Ya. Kemudian ain ditekan pertengahan tenggorokan. Alaika. Jadi kalau ya mati didahului baris fathah, bunyinya seperti i. Saya dulu di kampung, ya biasalah kita mengaji kampung, seperti bunyi Misalnya alaika, padahal alaika. Khair, di kampung khair. Nah, khairuddin misalnya. Padahal khairuddin. Ini namanya harfulin, halus penyebutannya. Jadi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nah, jadi ada beberapa huruf yang mesti dibedakan, misalnya ha dengan ha. Misalnya auhayna, kemudian hadzal, halompo. Nah, di sini letaknya ini. Kemudian ada beberapa hukum bacaan. Misalnya bima, itu namanya mad jaiz munfasil. Boleh 2 ketukan panjangnya, boleh 4 dan boleh 5. Nah, terus masuk di kata auhayna, bukan au. Nah, dulu di kampung saya seperti itu. Misalnya kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Ternyata tidak seperti itu bunyinya. Ya. Jadi kalau waw mati didahului baris fathah, bunyinya seperti u. Bima auhayna, bukan auhayna, bukan. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Oke. Sampai di situ mungkin bisa kita praktekkan ya. Ada yang mau coba dulu? Iya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau coba langsung on Ya, mic-nya saja. siapa tahu hostnya duluan. Izin Pak Ustaz. Iya, Ya. silakan Pak. Pak Muhammad Nur, silakan Pak. Ya, silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya, ya. Pak Muhammad Nur, jangan dipaksa nafasnya ya. Jadi kalau habis nafasnya, berhenti saja. Tanapus boleh lah. Untuk dalam kontes belajar seperti ini. Kecuali kalau lomba tidak boleh tanapus. Tanapus itu artinya curi napas di pertengahan ayat. Ya. Jadi mulai dari tautnya dulu saya perbaiki. Shin, minasyai. Jadi shin itu tapasyi seperti orang bersiul, penyebutan huruf shin. Ya. Untuk memudahkan, Bapak misalnya bisa praktekkan kalau mengusir ayam. Ush, ush, ush. Itu huruf shin. Itu sifatnya namanya tafasyi. Ya. Seperti orang bersiul. Shh. Jadi, a'udzu billahi minasyai. Ya. Bisa diperhatikan Pak ya, Pak ya? Pak Nur? Ya, siap. Ya. Misalnya, A'udzu ya. billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah ada perubahan. Mantap. Jadi Pak Nur ini langsung menangkap itu. Minasyai. Jadi kalau mau kita praktekkan, coba mengusir ayam. Ush, 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 ush. Begitu. Itulah sifatul huruf shin. Tapasyi namanya. Ya. Minasyaitonir rajim. Kemudian basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya double. Jadi getarannya kuat. Masadu huruf ro-nya. Jadi ada tasydid. Berarti getarannya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, kemudian masuk di ayat. Tadi mungkin karena bacaannya tidak terlalu lancar, akhirnya seperti ada mat dikasih panjang. Misalnya qasasi. Kedengaran tadi qasasi. Ya. Mungkin karena kurang lancar misalnya, sehingga kedengaran seperti ada mat tanda panjang, padahal tidak ada tanda panjang. Jadi misalnya begini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Itu. Qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi itu ya. Siapa lagi yang mau praktekkan? Ya, silakan. Siapa tahu Ibu Angelina mau coba, silakan. Ya. Enggak usah Oh, Bu khawatir ya. Hasma, ada Bu Ragu-ragu, Hasma santai tadi saja. angkat tangan, boleh? Silakan Bu Coba. Hasma. Ya, siap. Oh ya. Bu dokter ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Shadaqallahul azim. Langsung shadaqallahul azim ya. Ya, jadi kur tebal, qaf, hadzal qaf,
Jadi agak di tengah. Qaf. Kalau bahasa Perancisnya kapu. Qaf, qaf. Qaf. Ya, qaf. Ya. Jadi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bagus, lancar bacanya Bu Asma. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Cuman sadaqallana lagi salah-salah aku dengar sadaqallana. Iya, ya, nanti diperbaiki. Oh iya. Terus siapa lagi? Kipasnya dulu bisa enggak? Boleh coba Ustaz. Ya, Silakan, silakan dong. Ya, silakan. dikoreksi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Napas. Tidak Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Boleh juga berhenti misalnya auhayna ilaik. Oh, Nah, like. kalau napasnya habis berhenti saja. Oh Nah, yes. ketika berhenti di ilaik, ka itu ada hamasnya, ada Yes. napas keluar ilaika ka. Jadi bukan ilaik, tapi ilaik. Ilaik. Ya, ka. Sama ketika misalnya takbir, Allahu ak. Jadi bukan akbar tapi Akbar. Cuman tidak boleh juga berlebihan akbar, bukan Akbar. akbar. Oke. Bagus, bagus ya. Terus siapa lagi? Ada lagi yang mau coba, silakan. Tidak mengganggu juga. Tidak. Vanina suaranya tidak bisa ini. Ibu Irma, mungkin ada Bu Irma? Mau coba Bu Irma? Ya. Silakan, harus berani. Iya. Ada juga ini Ustaz, kayaknya merubah nama ini di dalam sini. Tidak mau disebut, mungkin malu-malu. Oke. Ya, yang ubah nama, yang hamba Allah. Siapa ini hamba Allah? Didengar dulu suaranya, Tabe. Oh ya, tidak ada nama tapi hamba Allah ya. Ya, betul. Ya, silakan hamba Allah. Masih ragu. Malu-malu mungkin Ustaz. Iya, Bu Suri ini dari tadi coba-coba Ustaz. Silakan Bu Suri. Oke, baik. Mau sedih dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya, Bu Suri, di kalimat auhayna, jadi harus seragam di bima. Jadi ada namanya konsisten dalam membaca mat. Misalnya di bima tadi kita baca 2, berarti auhayna 2 juga. Kalau di bimanya kita baca 4 ketukan, maka auhayna juga 4 ketukan karena sama-sama mat jaiz munfasil. Dalam konteks lomba, kalau tidak konsisten itu dikurangi nilainya. Ya, tapi kalau ini dalam proses belajar ini
tidak dikurangi nilainya. Ya, Iya, haknya itu masih mau diperhalus lagi sedikit. Nahnu. Ha kelek. Nahnu. 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 Jadi ha di sini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Masih ada mau praktek atau dilanjut dulu ya? Selesaikan satu ayat ini ya. Masih ada mau praktek satu lagi, Ustaz. Ya. Masih ada satu lagi, Ibu Fanina. Oh iya ya, silakan. Anak-anak ini sudah memang ada perintah tidak dipakai, langsung disebar kembali bahwa terpakai kita. Ya, silakan Bu Fanina. Ya, silakan. Kak, Ustaz, Ya, silakan Bu Fanina. masuk suaranya enggak? Kecil. Kecil, masih kecil. Ya, Sudah silakan. besar, Ya, sudah oke, besar. sudah bagus. Silakan. Suaranya host kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Napasnya. Ya, oke, Bu Panina gini. Ada dua H di situ ya. Satu H, satu H. Satu di pertengahan sini, satu di ujung H. Jadi hadzal. Ya, yang satunya nahnu ahsana awhayna. Kemudian ilaika hadzal Qur'an. Oke. Jadi harus dibedakan penyebutan huruf A dengan H. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Oke. Bagus. Masih ada yang mau coba, Pak Fadil? Saya lihat tadi ada Ibu Andi Suwarni ya. Silakan Ibu. Oh ya, Bu Andi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus-putus. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wah, ini kayaknya Korea ini. Tilawah tadi itu. Oke. Bagus. Penyebutan hurufnya, ya, ini memang penyebutan huruf ini yang betul-betul menjadi perhatian utama bagi kita, karena dalam kontes musabaqah juga itu tajwid itu fokus utama, itu penilaian utama tajwid. Lagu itu soal berikutnya, irama nomor sekian, tapi penyebutan huruf itu yang pertama.
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Bagus. Mudah-mudahan nanti ini bisa berubah. Ya, penyebutan hurufnya itu ha dengan ha, kho harus dibedakan semua ya. Oke. Selanjutnya Iya, mungkin sudah bisa dilanjut dulu sampai selesai ayatnya. Oke. Kita lanjutkan dulu ayatnya ya, sampai di ujung ayat tadi. Wa in, nah, nun mati bertemu dengan kaf itu namanya ikhfa. Ikhfa-nya itu dua ketukan, langsung dengunnya itu masuk ke hidung. Namanya khasyum. Wa in. Jadi bukan wa in, tapi wa in. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, itu ya. Jadi ikhfa-nya di sini 3. Pertama nun mati bertemu dengan kaf, kemudian nun mati bertemu dengan ta, kemudian nun mati bertemu dengan qaf. Ya, jadi ketukannya 2 ketukan semua. Ya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Oke. Baik, siapa yang mau perhatikan? Langsung bersuara silahkan Bapak Ibu. Siap, Pak Ustaz. Nah, bagus. Pak Muhammad Nur, banyak pahala Pak Nur ini. Langsung saya, Pak Ustaz. Langsung. Tidak pakai taus lagi. Termute barangkali anunya. Ya, Pak Muhammad Nur. Ya, Ya, silakan Pak. Langsung ayat selanjutnya. Wa in kunta. sudah mulai tadi. Tidak Oh, tadi kedengaran suara termute, Pak. Pak. Mungkin bisa diulang kembali, Tabe. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Iya. Baik. Di situ ada huruf qalqala ya. Qalqala itu artinya pantulan. Ketika huruf itu mati maka ada bunyi yang terpantul. Huruf qalqala itu 5. Singkat baju di toko. Jadi ba, jim, dal, to, qaf. Kalau dia mati berarti ada bunyi pantulan yang kedengaran. Nah, di sini ada min qab be. Nah, itu yang dimaksud qalqala. Di sini qalqala sugra. Nah, dia berada di pertengahan kalimat. Ya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, itu ya. Ya, Ibu Andi lagi. Siapa? Bu Asma ya. Oke. Ya, silakan. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Wa in. Nah, sudah bagus ya. Bacanya sudah lancar. Tinggal dipoles-poles lah sedikit nanti. Oke, baik. Yang lain? Boleh saya? Silakan, Ya. Bu Dok.
Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, bagus. Wa in kunta. Jadi itu ikhfa'nya harus sama-sama panjangnya, ketukannya maksudnya ya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, mad arid disukun itu yang terakhir itu boleh panjang 2 ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan boleh. Kita sesuaikan dengan kondisi napas kita. Ya, laminal ghafilin. Ya, itu maksud saya. Baik. Ya, siapa lagi? Boleh Papua apa lagi? Ya, Oh ya, silakan. Ustadz Fajri, silakan. Bismillah. Taus dulu ke Ustaz. Boleh, Bagus, boleh. kayaknya Timbang on dulu cam dong. Pak Fajri, bisa on cam mungkin ya, supaya kita bisa lihat. Oke, Iya. mungkin lagi di kantor KUHK ini. Oh, iya Pak, tidak apa-apa Pak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wah, mantap bacanya ya. Sudah bisa Imam. Ya. Siapa lagi? Masih ada yang mau praktekkan? Saya mau coba. Ibu Nuryanti, siapa tahu Bu Nuryanti mau coba? Oh ini Pak Ustaz, Ibu Irma, silakan Bu Irma. Ya, silakan Bu Irma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Iya. Bagus Bu Irma. Wa in, ya. Nanti ketika baca Al-Quran, artinya tingkatan selanjutnya ketika bacanya sudah mahir, nanti bisa dikasih lagi irama sedikit. Nah, gitu maksudnya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, jadi ketika baca Quran, betul-betul Al-Quran punya nilai seni, ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi nilai seninya Al-Quran itu salah satu di antaranya itu tadi irama tuh. Oke. Bagus. Siapa lagi? Masih ada? Langsung Ibu. Saya coba Ustadz. Oh, Ya, Pak Dokter. silakan. Dokter dulu ya. Silakan Pak Dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Masya Allah. Allah. Minal min qafnya masih mau tebal sedikit ya, sedikit lagi. Min qaf. Nah, betul. Ya Ustaz. Qaf. Min qablihi laminal ghafilin. Ya. Oke, Iya. masih ada? Ibu Yelsa, silakan. Ya, siapa Ibu lagi? Yelsa suaranya tidak ada, tidak keluar ya.
Tidak ada deh suara tak. Ada lagi yang mau coba? Bu Elsa mungkin diperbaiki dulu Zoom-nya, suaranya tidak keluar. Kalau tidak kita lanjutkan ke ayat 4. Bagaimana host? Kita lanjut? Iya, bisa lanjut Ustaz. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita melangkah ke ayat yang keempat ya. Bisa disimak dengan baik, baik penyebutan hurufnya, panjang pendeknya. Nah, itu kan itu yang terpenting itu. Baik. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Nah, boleh berhenti di situ. Di tanwin itu ketika kita berhenti menjadi mad iwad. Ya, seperti mad tabi'i, panjangnya 2 ketukan. Kaukaba. Jadi bukan kaukaban. Ya, kalau berhenti. Saya ulang. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Oke. Sampai di situ dulu. Siapa yang mau ulangi dulu? Ya, Bu Elsa silakan. Mungkin sudah bagus suaranya. Iya, kayaknya suaranya belum bagus. Ibu Andi Suwarni Jufri, silakan Ibu. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Ya, ro-nya masih kurang tebal, mesti dikasih tebal lagi. Asyaro, asyaro. Nah, ya. Saya ulang ya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Ya. Ya, Iya. baik. Siapa lagi? Ada yang mau coba lagi? Ya, Pak Ustaz. Iya, silakan. Ya, silakan, Pak. Tidak ada suaranya. Termute kayaknya. Iya, bisa dibuka dulu suaranya? Ada yang mau coba lagi? Bu Hera, silakan. Kalau tidak ada mencoba, saya coba. Ada Bu Hera, silakan Bu Hera. Bisa, Ya, bisa. dari ini semangat. Bu Fitri. Iya, silakan. Belum tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني
إني رأيت 11 كوكبا. Ya. Wah, bagus panjang napasnya ya. Jadi, ketika orang mengaji, itu misalnya dalam konteks musabaqah ya, Dewan Hakim itu tidak hanya sekedar mendengarkan suaranya, tapi melihat juga bibirnya, mulutnya ini. Apakah huruf itu betul keluar pada tempatnya atau tidak? Ya, yang diistilahkan dengan makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Misalnya, ada huruf yang mengharuskan bibir ini agak monyong sedikit. Nah, harus monyong. Ya. Itu misalnya. Bagus. Siapa lagi? Iya, Pak Dokter tadi. Silakan Pak Dok. Oh, ya. Setelah Pak Dokter baru Timika lagi. Ya. Astagfirullah. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ya. Qaf, qafnya lagi, sekali lagi, qafnya masih mau ditebalkan lagi sedikit. Qala, qaf, qaf. Ya. Qala, Ya. begitu Ustaz? Qala. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba. Ya. Jadi dalam kalimat ini memang sedikit agak ini penyebutannya karena banyak huruf yang istilahnya membutuhkan kepiawaian dalam menyebutkan huruf itu. Misalnya berdampingan. Inni ro'a. Jadi ro satu tebal, satu tipis. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Oke. Kemudian Ustaz Fajri, Timika tadi. Insyaallah Ustaz. Ya, fadhal. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Ya, bagus. Ulangi. Sudah bisa jadi imam. Bismillah. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت Ini ni-nya panjang, dua kali kan? إني رأيت 11 كوكبا. Ya. Asyara kawkaba, kawkaba. Ka. Ada hamasnya ya? Iya, sabar. Nah, oke. Saya teruskan dulu sampai di ujung ayat ya. Ayat teruskan dulu Ustaz. Ya. Kalau misalnya berhenti di situ, waqaf di kaukaba, kita tidaknya memulainya dari inni ra'aitu. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin wal qamara. Nah, itu berdampingan dua huruf yang tebal penyebutannya. Hati-hati ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya.
Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, boleh? Disilakan. Siapa yang mau coba? Ibu Fitri, kedengaran? Oh iya, silakan. Ya, baik, Silakan. terima kasih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusufu li abihi Li ya li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa Kaukaba, berhenti di situ. Kaukaba boleh. kawkaban Ya. Kalau wasyamsa wal berhenti, qamara. Oh ya, ya, saya ulangi. Kalau berhenti, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, berhenti ya. Iya, Kalau wasal dilanjut menjadi idgham bi gunnah. Kaukabawah. iya. Nah, ya. Oke, coba diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ya. Ibu siapa lagi namanya? Elsa, Bapak. Bu Elsa. Ya. Elsa ya? Oke. Ya. Jadi Bu Elsa begini. Tanda panjang pendeknya bacaan itu ditentukan oleh baris dan huruf. Misalnya begini. Baris atas tapi berdiri berarti panjangnya 2 ketukan, bunyinya A 2 ketukan. Terus baris bawah tapi berdiri bunyinya I 2 ketukan. Kemudian dhamma terbalik itu bunyinya U 2 ketukan. Nah, terus apalagi yang mempengaruhi bacaan itu menjadi panjang? Huruf. Misalnya ada huruf alif di tengah tapi tidak ada barisnya. Berarti bunyinya A panjang 2 ketukan. Seperti qala. Nah, itu tadi. Kenapa qaf panjang di situ? Karena ada alif. Qala. Nah, terus yang kedua, waw mati didahului baris dhamma. Bunyinya U 2 ketukan panjangnya. Yusuf. Nah, kenapa panjang yu? Karena ada waw mati. Gitu ya. Kemudian ia mati didahului baris bawah. Bunyinya I 2 ketukan. Contoh, li abihi. Bi panjang 2 ketukan karena ada ia mati. Selain daripada itu, jangan dikasih panjang ya. Jangan dikasih panjang. Kalau yang simbol bendera di atas itu mad. Namanya kalau bukan mad jaiz, mad wajib atau mad lazim. Seperti li abihi ya, panjangnya sampai 5 ketukan. Mad jaiz namanya. Li abihi ya abati inni ra'aitu. Ini panjang karena ada ya mati. Nah, gitu ya. Jadi nanti diperhatikan lagi. Nah, jadi rumus-rumus seperti itu harus kita pahami supaya yang panjang dikasih panjang, yang pendek dikasih pendek. Jangan sebaliknya. Oke, bagus. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya bacaannya agak bermasalah, enggak usah malu-malu. Ini namanya belajar. Justru
yang bacaannya terbata-bata begitu, ganjarannya itu 2 pahala. Kata Rasul, falahu ajrani. Baginya 2 pahala. Maksudnya pertama, pahala dari membacanya itu. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua, pahala belajar untuk memperbaiki bacaannya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, jangan sampai ada mengatakan, saya malu-malu karena bacaan saya terbata-bata, tidak lancar. Tidak. Justru kita dikasih 2 pahala. Pahala membaca dengan pahala memperbaiki bacaan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, masih ada yang mau mengulangi? Ada Ibu Nuryanti, silakan Ibu. Ah iya, Bu Nuryanti. Iya, terima kasih banyak Bu Fitri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ya. Nanti idgham digunanya ditekan-tekan sedikit ya. Misalnya, 11 kawkaban. Nah, jadi 2 ketukan itu idgham diguna. Dengunnya itu ya. Nah, jadi guna musyayyada nun bertasydid mesti berdengung. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wah, sudah bagus bacanya ya. Siapa lagi? Pak Ahmad. Iya, Ustaz Ahmad Hamdi, silakan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ya. Ustaz Ahmad sudah bagus bacanya. Jadi saya bisa memahami bahwa bacaan seseorang tanpa saya mendengarkan, tapi cukup saya melihat bibirnya. Nah, oh ini penyebutan hurufnya ini benar, keluar dari tempatnya. Nah, jadi bagus ya, bacanya sudah bagus. Syukran. Iya. Tadi Bu Hasma juga angkat tangan, silakan Bu Hasma. Inni ra'aitu 11 kawkaban was-samsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ra'aituhum, ya hum ada ya. Tadi syah, coba wasyamsa. Coba sebut huruf shin. Shin. Wasya. Wasya. Ya, wasyamsa. Wasyamsa. Ya. Kemudian ro-nya masih mau tebal sedikit. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Coba diulang sekali lagi Bu Asma. Siap Ustaz.
Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Li panjang dua ketukan, ada yang mati didahului baris bawah. Lisa. Nah, tadi Ra'aituhum li sajidin. ya itu. Mungkin faktor nafas ya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Masih ada waktu? Hah? Sudah habis. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahu bahwa mungkin masih banyak yang mau mencoba untuk mempraktekkan, karena tajwid itu tidak hanya sekedar teori tapi harus dipraktekkan. Ya, halo? Masih ada yang mau? Boleh Ustaz, saya Ustaz. Oh iya, satu orang lagi. Iya, silakan udah. Atau siapa yang ada yang mau? Saya Widi? Iya, silakan udah. Iya, makasih. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Allah, wah bagus. Ya, jadi sekali lagi, ini karena waktunya ya sangat sebentar saja, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya berharap bahwa dalam waktu yang singkat ini paling tidak ada bacaan yang bisa kita perbaiki, penyebutan-penyebutan huruf yang bisa kita perbaiki. Minimal misalnya antara kaf dengan qaf, kepe dengan kapu, itu harus dibedakan ya. Kemudian penyebutan huruf ro, ingat, ro itu dimanapun dia berada, kalau dia berbaris atas atau doma mesti tebal penyebutannya. Ro, ru. Nah, kalau dia berbaris bawah tipis, ri. Nah, kalau kita mau baca tebal sesaki, ri. Nanti seperti bahasa Inggris. Nah, itu. Kemudian ha. Harus dibedakan mana ha, mana ha, mana kho. Misalnya ra'aituhum, hum. Jadi di sini ya. Hum. Kemudian ahada, asyara, kaukaba. Oke. Saya kira cukup sampai di sini ya. Waktunya sudah selesai? Iya. Sudah 1 jam. Sebenarnya kita masih kepingin, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu. Lanjut. Waktu yang singkat ini untuk belajar tahsin, minimal ada yang berubah pada diri kita. Ya. Minimal salam. Ya, salam. Terus penyebutan-penyebutan huruf, ta'awul, basmalah, itu harus diperbaiki. Insya Allah pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk di ayat, mungkin ada pendahuluan, misalnya bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu. Kemudian mengucapkan sholawat. Oke. Saya kira sekian dan demikian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassa'adah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Dok? Masya Allah. Baik, iya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita telah bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran hari ini. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi cahaya dalam hati kita dan pemberat amal kebaikan kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya lihat masih banyak sekali yang ingin mencoba untuk belajar lebih banyak lagi Ustaz, namun karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita akan bersua kembali esok hari ya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di season selanjutnya besok insya Allah masih di Sekolah Haji Tazkiyah dan masih bersama Bapak Ustaz Dr. Haji Baharudin SPDI MPDI. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ilmunya Ustaz.